Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Baik dan sehat ya. Sehat adalah terpenting bagi kegiatan kita bagi siswa ya, untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Bapak minta PKM-nya untuk membacakan bacaan belajar. Silakan kalian untuk dipimpin. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Dipa, Diana, Luya, Imam, Inam, Indah, Kopi Patung, Andriana, Ilham, Mila, Muhammad Diki, Luki, Rifki, Nela, Nur Muhammad Khairul, Fajar, Pipin, Rusti Rahayu, Sana, Rifal, Selvia, Siti Masito, Ferani. Sebelumnya lagi Bapak minta untuk menyanyikan lagu nasional ya, pada negeri. Silakan untuk memimpin, maju untuk memimpin. Silakan, Rizky. Silakan ya, untuk pada negeri. Cepetan. Ya, sebelum masuk ke materi inti, Bapak akan menanyakan materi sebelumnya ya. Materi sebelum yang kegiatan yang lalu. Silakan, ada yang ingat materi sebelumnya? 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. 5.
meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Selanjutnya ada yang masih ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya? Silakan, ada yang masih ingat tentang apa? Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, terima kasih ya. Itu walaupun materi yang lalu tetap kalian harus minimal mengingat ya, supaya di kegiatan lainnya tetap bisa diikut sertakan atau terkait dengan materi yang berikutnya. Oke, sebelumnya Bapak minta membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan bacakan yang kencang. Boleh dan duduk aja Pak. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyimak video dan PPT pembelajaran dan teks yang ditampilkan guru, peserta didik mampu mengidentifikasi hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. 2. Setelah menyimak video dan PPT pembelajaran dan teks yang ditampilkan guru, peserta didik mampu menguraikan peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian yang benar. 3. Setelah menyimak video dan PPT pembelajaran dan teks yang ditampilkan guru, peserta didik mampu mengevaluasi dinamika pelanggaran hukum dengan baik. 4. Setelah mengamati dan menyimak video dan PPT pembelajaran dan teks yang ditampilkan guru, peserta didik dapat menyaji hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan baik. 5. Setelah mengamati dan menyimak video dan PPT pembelajaran dan teks yang ditampilkan guru, peserta didik dapat menyusun hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan baik. 6. Setelah mengamati dan menyimak video dan PPT pembelajaran dan teks yang ditampilkan guru, peserta didik dapat menunjukkan hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan baik. Oke, yang itu tujuan pembelajaran hari ini supaya siswa-siswi ketika menyimak bisa menganalisis dengan benar, dengan baik ya, bisa menguraikan, mengidentifikasi dengan baik materi pada hari ini ya, supaya ketika ada ujian atau tes kalian mampu untuk mengisinya. Oke, terima kasih ya, tetap semangat ya, walaupun udah siang, tetap kita harus dapat motivasi karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Seperti hadis dari masih yang ingat Ibnu Majah. Hadisnya apa? Tolabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang muslim, apalagi orang Islam ya, harus pintar dan cerdas ya, supaya kita tidak ketinggalan ilmu pengetahuan ya. Tetap semangat ya. Masuk ke kegiatan inti, Bapak akan menayangkan video tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Silakan disimak dan dicatat. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Satu proses perlindungan dan penegakan hukum. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma sosial, di negara tidak ada undang-undang. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara
sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut ahli bahasa, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Selanjutnya pengertian perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga Anda, seperti perlindungan hukum terhadap. Selanjutnya Bapak akan masuk ke materi berikutnya. Kan Bapak tampilkan melalui PowerPoint. Silakan untuk dibacakan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Silakan. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan menguasai pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Itu ya, sudah sejalan dengan menurut Andi Hamzah bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia. Tadi sudah dibahas dalam video bagaimana kalau tidak ada hukum di masyarakat atau di sekolah ya. Bisa-bisa tata tertib sekolah juga bisa tidak dilaksanakan ya. Contoh, ketika guru minta bantuan, siswanya tidak mau membantu, tidak mau berpartisipasi. Padahal ini adalah salah satu kewajiban siswa dalam memperkaya dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang PPKN ya. Itu melindungi, fungsi hukum itu adalah melindungi kepentingan manusia ya. Berikutnya ini ada foto. Menurut kalian foto ini seperti apa? Ada siswa-siswi yang kena tilang ya, karena melanggar aturan lalu lintas. Ya. Kenapa ditilang? Karena melanggar aturan lalu lintas. Ketika ditilang, siswa itu atau masyarakat itu mengelak ya, dengan ribu alasan. Karena kita udah tahu kalau namanya naik motor, paling ke kota-kota besar itu harus menggunakan helm, terus SIM, terus SNK dan kelengkapan motor itu harus digunakan. Siapa yang mau melaksanakan hukum kalau bukan warga Indonesia sendiri atau diri kita sendiri? Ada pepatahnya, jangan mau menghukum orang lain, jadilah hakim pada diri sendiri. Jangan menjadi hakim untuk orang lain. Kalau jadi hakim untuk diri sendiri, insya Allah kita akan bisa melindungi dan memahami ya, aturan-aturan yang ada di negara kita, khususnya di Indonesia, baik aturan negara maupun aturan agama ya. Ini salah satu contoh pelanggaran berkendara sepeda motor. Berikutnya, silakan.
Menurut Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintahan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga agar hak melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepada hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. itu supaya hukum ini tegak, poin terpenting harus ada sanksi ya. Bayangkan kalau di sekolah tata tertibnya ada, sanksinya nggak ada. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak video yang tadi Bapak putar dan catat yang penting untuk jadikan bahan diskusi dalam kelompok. Yang diskusinya di sekolah kadang-kadang Pak. Oke ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Mengajukan hasil diskusinya atau menyajikan hasil diskusinya. Nanti masing-masing ketua membimbing. Ya nanti kalau tampil kelompok 1 yang membimbing kelompok 2 ya tampil ke depan. Kenapa Pak? Untuk membimbing kelompok 1 ya. Iya. Nanti kelompok 1 tampil, kelompok 2 untuk membimbing ya, menjadi pemandu. Iya. Ketua kelompok 2. Iya. Sudah selesai ya diskusinya? Presentasi kayak kemarin di depan lagi kan? Enggak, di masing-masing ini aja. Cuma dipandu oleh masing-masing ketua kelompok. Iya. Ya. Sudah ya? Baca dulu, disuguhkan untuk menanyakan. Iya, cuma bedanya yang cuma di tempat, bukan di tempat. Baca di tempat. Oh. Ya biasa begitu. Cuma anggotanya harus ikut ya. Dia kan sudah berdoa, siapa mendengar yang kedua aja yang jawab. Dia pokoknya anggota cowok 1, cewek 1. Ada ya? Ya gitu ya, jangan ketua aja yang jawabnya ya. Ini cewek 1, cowok 1, cewek 1, cowok 1. Oke ya, udah bisa dimulai ya. Sudah selesai diskusinya. Ini kan kelompok 1 yang paling kelompok 2. Kesini kelompok 3. Kelompok 2 aja. Ya, 3 mungkin kelompok 2. Kelompok 2 yang beda.
Udah ya, waktunya udah lewat. Silakan kelompok 1 menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya dari kelompok 2 untuk membimbingnya. Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Purnama. Saya perwakilan dari kelompok B. Kelompok A bisa dipresentasikan hasil observasinya. Baiklah, saudara-saudari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk makalah dengan judul Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum. Konsep perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan dan penegakan hukum mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya agar dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yakni 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Dan ingin bertanya atau menyanggap? Izin bertanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin dipertanyakan kepada kelompok A? Yang ingin bertanya? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selvia Sari. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 2, pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah. Baiklah, saudara Selvia Sari izin menjawab. Pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.
Bisa dipahami kelompok B? Kelompok C ada yang ditanyakan? Silakan berdiri. Anggotanya ikut bantu ya. Siap izin bertanya. Kasih ke anggotanya. Apa pengertian dari perlindungan dalam ilmu hukum? Baik, izin menjawab. Ini anggotanya mana? Ini. Ya, jangan tertuang aja ya. Ini juga sama ya. Siap izin menjawab. Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Cukup kelompok C? Cukup. Bisa dilanjut kepada kelompok B. Dimohon untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, tinggal ganti. Luki, ini ke sana. Depan malu. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Alhamdulillah, penyajian atau presentasi yang ditampilkan oleh masing-masing kelompok berjalan, walaupun ada beberapa kendala yang mungkin di pencarian materinya atau dalam diskusi kelompoknya. Sebelum kegiatan selanjutnya ya, untuk mengevaluasi atau menganalisa hasil diskusi tadi, silakan Bapak minta tanggapan dari masing-masing kelompok atau mengulas dalam pencarian literasi atau pencarian materi yang tadi ya. Mengulas saja, merekonstruksi diskusi tadi. Silakan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 merekonstruksi atau mengulas kembali bagaimana mencari materi itu, diskusi kami bagaimana juga. Alhamdulillah diskusi bisa dilaksanakan berkat bantuan dari teman-teman anggota mencari sumber belajar ya. Mereka bisa mengulas kembali diskusi tadi ya. Ya, Pak. Kendalanya apa, terus bagaimana gitu ya. Nah, Saya izin mewakili semuanya ya Pak. ya. Dari diskusi tadi kami belajar dan mengetahui tentang perlindungan hukum, tentang pengertian penegakan hukum itu seperti apa, bagaimana, dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Hanya itu Pak. Itu refleksinya. Ya. Silakan kalau merekonstruksinya apa? Mengulas tadi. Kalian bisa tampil presentasi itu kan berkat bantuan anggota yang mencari Ya. materi. Silakan. Cari materinya gimana? Searching di internet dan sebagainya kan tidak dalam buku. Nah, merekonstruksi. Berarti silakan tuh. Untuk mencari materi dari kelompok kami berdiskusi secara masing-masing anggota-anggota kami. Udah. Dengan anggota-anggotanya diskusi. Sebenarnya masing-masing anggota kan Ada 5 ya. Dari masing-masing anggota mengirimkan materi-materi yang dikumpulkan menjadi satu. Itu menjadi bahan diskusi. Ya. Kalau kelompok 1 gimana? Baiklah, kalau dari kelompok 1 kita mendiskusikan gimana bagusnya
dan mungkin bantuan dari internet itu ada. Ya, dan kerja keras anggota juga ya. Jadi masing-masing anggota ikut melaksanakan atau kegiatan diskusi ya dari materi. Oke. Kelompok 2 tadi udah ya. Kalau refleksinya gimana? Kesan-kesan dalam penyampaian materi tadi apa? Merefleksikannya bagaimana? Kekurangannya apa? Kelebihannya bagaimana? Silakan merefleksikan. Dan kelompok 2 atau terlalu cepat bacanya gimana? Atau jawabannya kurang ini silakan refleksikannya. Dari kelompok 1 silakan. Kelompok 2 memberikan kesan hasil presentasi tadi silakan. Hasil presentasi. Diskusi tadi ya. Bapak membuat silakan nanti Bapak udah kasih lembarannya ya. Lembarannya udah dikasih, silakan isi apa evaluasi materi yang tadi. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisinya. Ya. Silakan. Atau ada dari kelompok 2 mau S-breaking? Ada yang bisa S-breaking? Undang lutut kaki ya, supaya sebelum menjawab evaluasi ini silakan ada yang bisa atau S-breakingnya gini aja lah ya, karena tangannya gini supaya peredarannya nggak beku ya, supaya tetap semangat ya, nggak keganggu sama temennya yang udah pada nggak ada apa pulang kan? Oh, nah. Oke ya, udah sedikit mengendor buat syaratnya ya, yang tadinya kencang, tegang. Oke, sambil melanjutkan evaluasi, Bapak udah kasih soal tadi ya, Bapak kasih waktu 5 menit silakan. Silakan anggotanya untuk menjawab ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya, karena per soal 1 menit. Soalnya gampang ya. Ya Pak, gampang Pak. Gampang. Nanti ujiannya juga gampang ya. Iya. Bisa. Oke, udah. Sudah selesai? Udah Pak. Udah. Kelompok dua? Udah. Selesai. Kelompok 3 Pak. Kelompok 3? Kayak nanti soalnya langsung jawab dengan angka, dengan huruf ya. Karena soal pilihan. Poin nomor 1, kelompok 1, hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dari pernyataan tersebut nanti data PD-nya dipelajari, akan membagikan LKPD ya, bukan? Ya Pak.
mempelajari LKPD-nya. Silakan isi ya, LKPD-nya isi sesuai gambar yang ada. Ya, sesuai nama kelompoknya. Nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya tulis ya. Terus diamati itunya LKPD-nya, gambarnya di situ kan ada gambar. Silakan. Ini kan ada gambar ya. Iya, Pak. Nama isi aja. Buat pertemuan yang akan datang. Isi aja beberapa nanti kita uji coba bareng. Ya, Pak. Apa aja? Bebas. Kelompok 3 serangkai. Kelompok B. Kelompok itu tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maka akan dihadiri dan akan terlalu terbukti akan diberikan sanksi juga sesuai dengan peraturan perundang dan yang Oke, kelompok 3. Silakan. Adanya perlindungan hukum dan kebebasan hukum. Apa yang Anda rasakan apabila seseorang menyampaikan, tetapi tidak ditegur oleh guru, atas apa yang Anda rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang fatal. Apabila hal yang ditanyakan terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik, Anda akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan, bahkan ketersilaan pun tidak akan didengar. Oke, itu kesimpulan dan mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kalian bisa menyimak dan dapat menyimpulkan materi hari ini. Untuk pembelajaran minggu depannya, materi itu tinggal kalian pelajari tentang peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Lembaga hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Silakan kalian pelajari, masih di bab. Selanjutnya, silakan mengulang kalian harus taat ibadah ya, dengan doa, walaupun ini sudah melewat tahunnya. Kita harus ibadah tepat waktu, hormati dan patuhi kedua orang tua, patuhi protokol kesehatan. Teman-teman ya, walaupun di kita sudah sedikit menurun, tapi kita sebagai siswa harus memberikan contoh bahwa pakai masker itu harus tetap dilaksanakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.